Shalom, salam damai bagi kita semua. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita mendengarkan pujian ini. Sungguh pujian yang sangat menyejukkan hati kita, mengajak kita semua bahwa salib itu adalah kebanggaan kita sebagai orang percaya kepadanya. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan, kini kami telah menyediakan hati, pikiran, dan hidup kami seutuhnya untuk menerima kehadiran-Mu yang penuh kasih karunia. Sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu dan merenungkannya. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat merasakan kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah Jumat Agung yang kita renungkan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasal 27 ayat 45 sampai 56. Beginilah firman Tuhan. Yesus mati. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah,
tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, "Sungguh, Ia ini adalah Anak Allah." Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani Dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam minggu Jumat Agung ini bertemakan pengorbanan Yesus yang menyelamatkan. Akhir-akhir ini virus corona telah menempatkan kita di bawah bayang-bayang kematian, kecemasan, ketakutan, dan diselimuti kegelapan yang mencekam. Ditambah dengan dampak dari corona, yaitu tidak hanya soal pakai masker kalau keluar, atau cuci tangan sesering mungkin, atau penyemprotan rumah dan fasilitas umum, atau terpaksa kita tinggal di rumah, beribadah di rumah, bekerja di rumah, bahkan sekarang mulai mengalami kesulitan membeli bahan kebutuhan pokok. Harga sudah mulai melambung. Mungkin ada yang terpaksa kembali ke kampung masing-masing karena di PHK. Atau anak-anak kita yang sekolahnya diliburkan atau belajar online. Kita sungguh merasakan seperti berada dalam bayang-bayang kematian. Bagaikan berjalan di lembah kekelaman yang sangat-sangat mencekam. Dalam kondisi tersebut kita berteriak, "Hana reido baso aya. Hana elulu do baba ateki ko baso aya." Atau kata pendek, "Heso aya, tolo ama, helo walangi. Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tetapi sesungguhnya, saudaraku, pengalaman seperti berjalan dalam lembah kekelaman bukanlah baru sekarang ini. Ia telah menjadi bagian kehidupan manusia di sepanjang sejarah. Daud pernah mengalaminya. Ketika ia hendak dibinasakan oleh musuh-musuhnya dan terakhir oleh putranya sendiri Absalom, bisa kita baca dalam ayat Mazmur pasal 22 ayat 1. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku." Di dalam Mazmur ini sangat disenangi dan sering dipakai oleh bangsa Israel ketika Yerusalem dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar dan mereka dibuang ke Babel. Mereka bertanya, "Mengapa engkau membiarkan kami menderita, dipermalukan ya Tuhan? Di mana engkau? Mengapa engkau biarkan dibuang dan dihina di Babel?" Inilah pengalaman bangsa Israel, merasa ditinggal oleh Allah.
Walaupun sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan tak pernah meninggalkan umatnya. Justru manusialah yang meninggalkan Allah dan mengikuti keinginan hatinya, serta berjalan dalam kegelapan. Bagaimana dengan Yesus yang ditangkap dan diadili? Ketika manusia, ia memasuki Yerusalem, mengendarai keledai, orang banyak bersorai-sorai, Hosana bagi anak Daud. Tetapi di depan pengadilan, mereka berteriak, salibkan dia. Ia dihina, ia disiksa, ia dikhianati, ia disangkal, hingga disalibkan di Golgota. Dan ia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Apa artinya ini? Yang pertama, Yesus taat pada kehendak Bapa, kehendak Allah, melaksanakan penghukuman akibat dosa karena keadilannya. Tetapi sekaligus Allah adalah Maha Pengasih. Ia mengutus anaknya untuk menebus manusia dari hukuman kematian. Cinta kasih Allah itu, saudaraku, diwujudkan oleh Yesus melalui ketaatannya, sehingga ia rela mati disalibkan. Yang kedua, pada saat Yesus disalibkan, Alkitab menyatakan bahwa kegelapan menutupi bumi. Apa artinya ini? Kalau kita bandingkan dengan Yesaya pasal 60 ayat 2, arti kegelapan adalah dosa pemberontakan manusia yang telah menutupi bumi. Akibat dosa itu adalah kematian, sebab upah dosa adalah maut. Jadi sesungguhnya kitalah yang telah berdosa dan memberontak. Dan karenanya kita jugalah sesungguhnya yang dihukum mati. Tetapi oleh karena kasih Yesus yang telah menjadikan kita sahabat, ia rela berkorban untuk keselamatan kita sahabatnya. Yang ketiga, kematian Yesus tidaklah sama dengan kematian manusia pada umumnya. Pada saat kematiannya pun terjadi mukjizat. Kubur terbuka dan orang mati bangkit seperti Lazarus. Tabir bait Allah terbelah, pemisah dihancurkan, dan orang kafir pun, para tentara mengaku bahwa dia itu sungguh anak Allah. Apa arti semua ini? Yaitu mau menyatakan bahwa kematian Yesus adalah kematian yang penuh kuasa, yakni kuasa pembebasan, kuasa penebusan, kuasa menghidupkan, kuasa menyelamatkan. Inilah sukacita bagi kita sebagai umat kesayangannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi perenungan kita melalui kebenaran firman Tuhan hari ini? Yang pertama, saat ini kita dipanggil untuk bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang sungguh besar. Di dalam Yesus Kristus yang telah menggantikan kita menanggung hukuman, menebus, dan memberikan kita damai sejahtera. Bagaimana kita bersyukur? Tidak hanya soal memberi persembahan, tetapi yang utama ialah
menerima Yesus dalam kehidupan kita dan menyerahkan kehidupan ini untuk dipimpin olehnya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat setiap kita. Yang kedua, kita tidak perlu takut dan cemas di tengah pandemi COVID-19 ini. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan, sekalipun di tengah lembah kekelaman, di tengah bayang-bayang kematian, dan berbagai derita sengsara yang menghimpit hidup kita. Ingatlah saudaraku, bahwa Yesus ada bersama kita. Amin. Marilah kita berkata seperti Paulus, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi pasal 4 ayat 13. Ingatlah, Dia telah menggantikan kita berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia telah menanggung penyakit kita, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh karena itu saudaraku, hendaknya kita tetap teguh dan bersehati melawan COVID-19 ini. Yang ketiga, mari kita menjalani kecemasan, ketakutan, dan kegelapan dengan pengakuan bahwa setiap kita tidak dapat mengandalkan kemanusiaan kita sendiri. Apapun potensi dan betapapun potensialnya kemanusiaan yang dimiliki oleh setiap manusia dalam bentuk status sosial dan prestise sosial, kemanusiaan kita terbatas dan rapuh. Hanya di dalam Yesus kita mampu menjadi pemenang. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita merenungkan ayat hafalan dalam Yesaya pasal 53 ayat 4a. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarkanlah firman-Mu ini tertanam di setiap hati kami, sehingga kami semakin dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur di hadapan-Mu, karena kami bisa memperingati Jumat Agung, hari kematian Tuhan kami Yesus Kristus di atas kayu salib. Karena kasih-Mu Tuhan, Engkau telah menanggung dosa-dosa kami dan menggantikan kami di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan ini, kami menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat Immanuel Sawangan yang sedang beribadah di rumah masing-masing pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati mereka, berkati keluarga, berkati pekerjaan, berkati usaha, dan segala rencana-rencana mereka. Semua pergumulan jemaat-Mu saat ini, kiranya Tuhan bukakan jalan, baik pergumulan ekonomi, pergumulan pekerjaan. Tuhan, dengan situasi yang sedang kami hadapi saat ini, ekonomi dan pekerjaan jemaat-Mu semakin merosot, sehingga banyak jemaat-Mu yang menderita dan menjerit-jerit Tuhan.
Hanya Engkau yang mampu mencukupkan segala kebutuhan mereka, memulihkan dan menolong jemaat-Mu dalam menghadapi situasi ini. Hamba berdoa bagi para majelis yang ada. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka, sehingga mereka tetap setia di dalam melayani Tuhan dan semakin kuat di dalam memimpin jemaat-Mu. Hamba berdoa bagi jemaat yang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakit mereka dan mengangkat semua penyakit dalam tubuh mereka di dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat situasi yang sedang kami hadapi saat ini, di mana seluruh dunia, termasuk negara kami ya Tuhan, sedang diserang oleh virus corona. Hanya kuasa-Mu Tuhan yang mampu menghentikan, bahkan memusnahkan virus ini. Tuhan, akibat wabah virus corona ini, seluruh tatanan kehidupan kami menjadi rusak. Kami seakan-akan berada dalam lembah kekelaman, dalam situasi yang sulit. Tuhan, kiranya situasi ini cepat berakhir, sehingga kami dapat merasakan sukacita. Hamba berdoa bagi para dokter, perawat dan medis sebagai garda terdepan dalam menangani pasien COVID-19. Kuatkan mereka ya Tuhan, dan berikan mereka kesehatan, sehingga mereka dapat melayani dan merawat setiap pasien yang ada di rumah sakit. Berkati juga keluarga, anak-anak mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi pemberita firman-Mu pada hari ini. Engkau berkati para hamba-Mu, sehingga banyak jiwa-jiwa yang senantiasa memuji memuliakan Tuhan. Berkati para pemerintahan kami yang ada pada saat ini, sehingga mereka semakin berhikmat dalam menjalankan tugas yang telah Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami. Hanya kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami, kita bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Selamat memperingati Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati.